Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya Dea Febriliana dengan NIM 20202400037, kemudian rekan saya Rahmadanti dengan NIM 202024050, dan yang terakhir Dita Rahmasari dengan NIM 202024061. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah analisis desain berbasis objek yang bertema sistem penjualan toko buku berbasis online. Di sini kami akan menjelaskan mengenai use case diagramnya, skenario-nya, activity diagramnya, squash diagramnya, dan class diagramnya. Berikut penjelasan yang akan disampaikan oleh Dia Febriliana, yaitu saya sendiri. Di sini kita bisa lihat terdapat use case diagram sistem penjualan toko buku online, di mana use case-nya terdiri dari 3 aktor. Yang pertama pengguna baru, yang kedua member, dan yang ketiga admin. Di sini pengguna baru harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan login dan aktivitas lainnya. Lalu ada member yang dapat melihat buku yang dia inginkan, tetapi sebelumnya dia harus login terlebih dahulu. Kemudian member dapat melakukan pembelian buku yang dia inginkan dan sudah dia lihat sebelumnya. Setelah itu, member bisa melihat riwayat transaksinya. Dan admin terlebih dahulu dapat melakukan login, kemudian admin dapat mengolah daftar buku. Setelah itu, admin juga dapat mengelola data pengguna dan mengelola transaksi. Dan yang terakhir, admin juga dapat melihat riwayat transaksi seperti member. Penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rahmadanti. Baik, terima kasih Dia. Saya akan menjelaskan skenario use case. Pertama, use case melakukan registrasi. Aktornya adalah pengguna baru. Tujuannya adalah mendaftar akun aplikasi. Pertama, pengguna baru memilih menu registrasi. Kedua, sistem menampilkan form registrasi. Ketiga, pengguna baru mengisi form registrasi. Keempat, pengguna baru klik tombol daftar. Kelima, sistem mengupdate database. Kedua, use case melakukan login. Aktornya adalah member dan admin. Tujuannya adalah memastikan user memiliki hak akses. Di skenario ini terdapat 2 skenario, yaitu skenario normal dan skenario alternatif. Pada skenario normal, pertama member memilih menu login, kedua sistem menampilkan form login, ketiga member mengisi username dan password valid, keempat klik tombol login, kelima sistem menampilkan halaman member. Pada skenario alternatif, pertama member memilih menu login, kedua sistem menampilkan form login, ketiga member mengisi username dan password tidak valid, keempat member klik tombol login, kelima sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali mengisi username dan password. Ketiga, use case melihat buku. Aktornya adalah member, tujuannya adalah melihat buku yang akan dibeli. Pertama, member memilih list buku sesuai kategori. Kedua, sistem menampilkan halaman list buku. Ketiga, member melihat buku-buku yang akan dibeli. Keempat, use case pembelian buku. Aktornya adalah member, tujuannya adalah membeli buku yang dipilih. Pertama, member memilih buku yang akan dibeli. Kedua, member mengisi jumlah buku dan alamat pengiriman. Ketiga, member mengklik lanjutkan. Keempat, sistem menampilkan detail pembayaran. Kelima, member klik beli. Keenam, sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Ketujuh, member upload bukti transfer pembayaran. Kedelapan, sistem masuk ke dalam troli. Kesembilan, sistem menunggu konfirmasi admin. Kelima, use case mengelola daftar buku. Aktornya adalah admin, tujuannya adalah dapat mengelola data buku. Di skenario ini terdapat 4 skenario, yaitu skenario normal, skenario alternatif input, skenario alternatif edit, dan skenario alternatif hapus. Pada skenario normal, pertama admin memilih menu data buku, kedua sistem menampilkan halaman data buku, menampilkan halaman data buku. Pada skenario alternatif input, pertama admin memilih tambah buku, kedua sistem menampilkan form data buku, ketiga admin mengisi form data buku, keempat admin menekan tombol simpan, kelima sistem mengupdate database.
Pada skenario alternatif edit, pertama admin memilih edit buku, kedua sistem menampilkan form edit data, ketiga admin mengedit data yang ingin diubah, keempat admin menekan tombol simpan, kelima sistem mengupdate database. Pada skenario alternatif hapus, pertama admin memilih hapus buku, kedua sistem menampilkan pop-up apakah Anda ingin menghapus, ketiga admin menekan tombol ya, keempat sistem mengupdate database. Keenam, use case mengelola data pengguna. Aktornya adalah admin, tujuannya adalah dapat mengelola data pengguna. Di skenario ini terdapat 4 skenario, yaitu skenario normal, skenario alternatif input, skenario alternatif edit, dan skenario alternatif hapus. Pada skenario normal, pertama admin memilih menu data pengguna, kedua sistem menampilkan halaman data pengguna. Pada skenario alternatif input, pertama admin memilih tambah pengguna, kedua sistem menampilkan form data pengguna, ketiga admin mengisi form data pengguna, keempat admin menekan tombol simpan, kelima sistem mengupdate database. Pada skenario alternatif edit, pertama admin memilih edit pengguna, kedua sistem menampilkan form edit pengguna, ketiga admin mengedit data yang ingin diubah, keempat admin menekan tombol simpan, kelima sistem mengupdate database. Pada skenario alternatif hapus, pertama admin memilih hapus pengguna, kedua sistem menampilkan pop-up apakah Anda ingin menghapus, ketiga admin menekan tombol ya, keempat sistem mengupdate database. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dita Rahmasari. Baik, terima kasih Danti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mengelola transaksi. Aktornya adalah dengan tujuan dapat mengelola data pengguna. Admin dapat melakukan edit dan hapus data pada menu transaksi. Selanjutnya, use case melihat riwayat transaksi. Aktornya adalah admin dengan tujuan untuk dapat melihat riwayat transaksi. Dalam skenario normal, admin memilih menu transaksi dan sistem akan menampilkan riwayat transaksi. Dan skenario alternatifnya, admin dapat mencetak laporan riwayat transaksi. Selanjutnya, adalah activity diagram. Yang pertama, activity diagram registrasi. Aktor yang melakukan registrasi adalah pengguna baru. Pengguna baru memilih menu registrasi, lalu sistem akan menampilkan menu registrasi kepada pengguna baru, dan pengguna baru dapat mengisi form registrasi. Setelah itu, sistem akan menyimpan data dan mengupdate database. Yang selanjutnya, activity diagram login. Aktor yang melakukan login adalah member dan admin. Untuk melakukan login, member dan admin membuka menu login pada aplikasi. Lalu sistem akan menampilkan form login. Member dan admin mengisi username dan password. Apabila username atau password benar, maka sistem akan menampilkan halaman member. Dan apabila salah, maka akan kembali mengisi ulang username dan password. Selanjutnya, activity diagram melihat buku. Member sebagai aktor memilih menu kategori buku dan sistem akan menampilkan halaman list buku. Kemudian, member akan melihat buku yang akan dibeli. Selanjutnya, activity diagram pembelian buku. Member sebagai aktor akan memilih buku yang akan ia beli, lalu member akan mengisi jumlah buku dan alamat pengiriman, dan klik lanjutkan. Lalu, sistem akan menampilkan detail pembayaran yang harus dibayar oleh member. Member akan membeli dan sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran yang akan sistem masukkan ke dalam keranjang belanja. Dan sistem akan menunggu konfirmasi dari admin. Activity diagram selanjutnya yaitu mengelola daftar buku. Aktor di sini adalah admin. Admin akan memilih menu data buku dan kemudian sistem akan menampilkan halaman data buku.
Di dalam menu data buku tersebut, ada 3 buah alternatif atau pilihan yang dapat dipilih admin, yaitu tambah buku, edit buku, atau hapus buku. Yang selanjutnya admin akan menyimpan data buku tersebut dan sistem akan mengupdate data ke dalam database. Selanjutnya, activity diagram mengelola data pengguna. Admin sebagai aktor akan memilih menu data pengguna dan sistem akan menampilkan halaman data pengguna. Di dalam menu data pengguna, ada 3 alternatif yang dapat dipilih admin, yaitu tambah, edit, dan hapus. Lalu admin menyimpan data pengguna dan sistem akan mengupdate data pengguna ke dalam database. Activity diagram selanjutnya adalah mengelola transaksi. Admin memilih menu transaksi dan sistem akan menampilkan halaman menu transaksi. Dalam menu transaksi, ada 2 buah alternatif, yaitu edit dan hapus, yang dapat dipilih oleh admin. Yang selanjutnya, admin akan menyimpan data transaksi tersebut, dan sistem akan mengupdate database. Aktiviti diagram yang terakhir yaitu melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh admin dan member sebagai aktornya. Dengan memilih menu riwayat transaksi dan sistem akan menampilkan halaman riwayat transaksi, admin dan member melihat riwayat transaksi dan memilih tombol cetak, dan laporan riwayat transaksi berhasil dicetak oleh sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Diah Febriliana. Baik, terima kasih Dita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sequence diagram dari registrasi. Di sini aktornya adalah pengguna baru dan boundary-nya ada 2, yaitu login dan from registrasi. Maksud dari boundary di sini adalah menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Kemudian ada controller-nya, yaitu manajer validasi, dan ada entity-nya, yaitu database member. Setelah itu, pengguna baru akan memilih registrasi di menu login, kemudian akan input dengan from registrasi, lalu from registrasi akan memvalidasi dan menginput data ke manajer validasi, kemudian memasukkan query data ke database member dan database berhasil ditambahkan. Selanjutnya, sequence diagram login. Aktornya di sini ada 2, yaitu member dan admin, dan boundary-nya juga ada 2, yaitu from login dan menu. Kemudian juga ada controller-nya, yaitu manajer validasi, dan entity-nya database member. Aktor member dan admin mengisi data username atau password ke form login, kemudian data tersebut divalidasi oleh manajer validasi. Jika data tersebut tidak valid, maka login tidak dapat diterima. Dan jika data tersebut valid, maka manajer validasi akan langsung menampilkan menu utama. Kemudian ada sequence diagram buku. Ini adalah member. Selanjutnya ada sequence diagram pembelian buku. Ya, aktornya adalah member. Setelah member memilih menu kategori buku, lalu pilih buku yang akan dibeli di daftar buku. Kemudian data akan diinput oleh form pembelian dan akan divalidasi. Dan pada sequence diagram mengelola daftar buku ini, aktornya adalah admin, di mana ketika admin memilih menu kelola daftar buku, maka otomatis admin dapat juga mengedit data buku, menghapus data buku, dan mencari data buku. Sama juga halnya dengan sequence diagram mengelola data pengguna. Kemudian sequence diagram mengelola transaksi, aktornya adalah admin. Ketika admin memilih menu data transaksi di halaman menu, maka admin bisa mengedit data transaksi yang sudah dibayar ke data transaksi. Dia juga bisa menghapus data transaksi. Dan sequence diagram yang terakhir adalah melihat riwayat transaksi. Di sequence ini aktornya adalah admin dan member. Admin dan member memilih menu riwayat transaksi di halaman utama, kemudian melihat riwayat transaksi yang sudah selesai, dan pilih tombol cetak dari riwayat transaksi manager, dan riwayat transaksi berhasil cetak. Penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Rahmadanti.
Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram dari sistem penjualan buku online kelompok kami memiliki kelas form register. Kelas form register mempunyai satu metode yaitu input data member. Form register dikelola oleh manajer validasi yang mempunyai satu atribut yaitu database member dan tiga metode yaitu manajer validasi, mengirim inputan, dan validasi data. Manajer validasi dikelola oleh kelas login. Kelas login memiliki satu metode yaitu pilih registrasi. Lalu manajer validasi mengakses kelas database member. Kelas database member memiliki satu metode yaitu memasukkan query data. Setelah form register, selanjutnya sistem ini memiliki kelas form login yang mempunyai dua metode yaitu isi data dan tampilkan. Setelah kelas form login, selanjutnya sistem ini memiliki kelas halaman menu yang mempunyai 6 metode yaitu pilih menu data transaksi, pilih menu kategori buku, pilih menu kelola daftar buku, pilih menu kelola data pengguna, pilih menu riwayat transaksi, dan tampilkan. Kelas halaman menu mewarisi 5 kelas. Yang pertama ada kelas daftar buku. Kelas ini memiliki dua metode yaitu melihat buku yang akan dibeli dan pilih menu yang akan dibeli. Kelas daftar buku mewarisi satu kelas yaitu form pembelian yang memiliki tiga metode yaitu input data, pilih beli, dan validasi. Kemudian kelas form pembelian mewarisi kelas form konfirmasi pembayaran yang memiliki dua metode, yaitu menampilkan detail pembayaran dan mengupload bukti pembayaran. Kelas form konfirmasi pembayaran mewarisi satu kelas, yaitu form trolley, yang memiliki satu metode menunggu konfirmasi admin. Kelas form trolley dikelola oleh kelas manajer pembelian yang memiliki satu atribut yaitu database pembelian, dan satu metode yaitu mengirim inputan. Kelas manajer pembelian mengakses kelas database pembelian yang memiliki satu metode, yaitu query memasukkan data. Selanjutnya yang kedua, ada kelas halaman kelola daftar buku. Kelas ini memiliki 9 metode, yaitu cari data buku, data berhasil dicari, data berhasil diedit, data berhasil dihapus, data berhasil ditambah, edit data buku, hapus data buku, input data buku, dan validasi. Kelas ini dikelola oleh kelas manajer kelola daftar buku yang memiliki satu atribut, yaitu database buku, dan satu metode yaitu mengirim inputan. Kemudian kelas manajer kelola daftar buku mengakses kelas database buku yang memiliki 4 metode, yaitu query cari data, query hapus data, query memasukkan data, dan query mengedit data. Selanjutnya yang ketiga, kelas kelola data pengguna. Kelas ini memiliki 7 metode, yaitu data berhasil diedit, data berhasil dihapus, data berhasil ditambah, edit data pengguna, hapus data pengguna, input data pengguna, dan validasi. Kelas ini dikelola oleh kelas manajer kelola data pengguna yang memiliki satu atribut, yaitu database pengguna, dan satu metode yaitu mengirim inputan. Kemudian kelas manajer kelola data pengguna mengakses kelas database yang memiliki 3 metode yaitu query hapus data, query memasukkan data, dan query mengedit data. Selanjutnya yang keempat, kelas data transaksi. Kelas ini memiliki 5 metode yaitu data berhasil diedit, data berhasil dihapus, edit data transaksi yang sudah dibayar, hapus data transaksi, dan validasi. Kelas ini dikelola oleh kelas manajer kelola data transaksi yang memiliki satu atribut yaitu mDatabase transaksi dan satu metode yaitu mengirim inputan. Kemudian kelas manajer kelola data transaksi mengakses kelas database transaksi yang memiliki dua metode, yaitu query mengedit data dan query menghapus data. Dan yang terakhir, kelas riwayat transaksi. Kelas ini memiliki dua metode, yaitu melihat riwayat transaksi yang sudah selesai dan pilih tombol cetak. Kelas ini dikelola oleh kelas manajer riwayat transaksi yang memiliki satu atribut, yaitu database buku, dan satu metode, yaitu mengirim inputan. Kemudian kelas manajer riwayat transaksi mengakses kelas yang sama dengan kelas manajer kelola daftar buku, yaitu kelas database buku yang memiliki 4 metode terdiri dari query cari data, query hapus data, query memasukkan data, dan query mengedit data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.